Remaja yang dikasihi Tuhan, 3 lilin telah menyala, menjadi simbol bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah 3. Saat ini, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan, memuliakan namanya dalam pujian mulia-mulia. Teman-teman, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Nah, teman-teman remaja, tema ibadah remaja hari ini itu A Repentful Lifestyle. Nah, apa yang teman-teman pikirin waktu dengar kata-kata itu? Tema kita pada hari ini. Ya, tema Minggu Prapaskah ini adalah sebuah seruan agar kita sebagai anak-anak Tuhan terus menata diri dan hidup menghasilkan buah-buah pertobatan. Apakah teman-teman sudah menyatakannya dalam hidup keseharian teman-teman? Jujur ya, kita harus mengakui bahwa orang yang hidup beragama, namun hal itu tuh bukan berarti gitu ya, tidak diikuti dengan kehidupan spiritual yang berkualitas dan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirin itu tanpa kita sadari gitu ya, kerap kali menjadi batu sandungan bukan buat diri kita doang, tapi malah buat orang-orang di sekitar kita gitu. Karena itu pada saat ini saya mengajak kalian semua, teman-teman remaja yang saya kasihi, untuk mengakui segala kegagalan yang telah kita perbuat di hadapannya dalam mengikuti kehendak-Nya dan memohon ampun atas segala perbuatan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Rahmani, betapa besar kasih-Mu atas kami. Kami yang berulang kali menyakiti Engkau, yang terkadang berjalan jauh meninggalkan Engkau,
melalui sikap dan perbuatan kami, terus Engkau cintai. Terus Engkau beri kesempatan untuk berbalik, bertobat dari segala pelanggaran kami. Bapa yang rahmani, kami mengakui bahwa kami kurang menghasilkan buah pertobatan. Kami kadang lebih sibuk menilai, bahkan menghakimi kehidupan sesama kami, dan hidup tak seturut kehendak-Mu. Dengan hati penuh sesal kami datang memohon, ampunilah kami ya Bapa, kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana dituliskan dalam firman yang 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Udara
Remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kembali kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, dalam tuntunan Roh Kudus kami boleh benar-benar dibantu untuk mampu mengerti firman-Mu. Dikuasai sehingga kami mampu kelak melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap dalam Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita buka Alkitab, kita akan membaca. Saya akan membacakan buat kita semua dari Injil Lukas, pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Hosiana. Teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasar pada tema A Repentful Lifestyle. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman ini. Kita mau mengikuti ayat per ayat dari bagian firman Tuhan. Dan ini adalah sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang berbuah. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin di antara kita ada yang ngikutin ya seri ini, All of Us Are Dead. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat kisah ini pada bagian awal kisah ini. Di bagian awal dari cerita All of Us Are Dead ini kisah perzombian yang terjadi di sekolah. Menarik sekali, di awal kisah ini diawali dengan ada scene yang gambarnya ini. Ya. Yang pertama yang di atas itu adalah kisah di mana anaknya Pak Byung Chan itu dibully, lalu dikeroyok rame-rame oleh banyak orang, dan akhirnya dia jatuh dari lantai atas itu. Ya. Menariknya, dalam scene ini diperlihatkan di kala orang-orang teman-temannya itu membuli, ada salib di sana. Ada sebuah salib besar di atas sebuah gedung itu yang menandakan bahwa ini sekolah punya dasar iman, yaitu iman percaya kepada Kristus. Tapi perilakunya begitu luar biasa buruk sekali anak-anak siswa di sana. Dan yang menarik, kemudiannya adalah ketika anak Pak Byung Chan ini jatuh dan akhirnya harus dirawat, kemudian Pak Byung Chan menemukan anaknya ini udah jadi zombie ya. Dan apa yang dilakukan Pak Byung Chan adalah memukul anaknya dengan apa? Dengan kitab suci ini. Wow, ini simbol yang luar biasa sekali. Kenapa? Terlihat sekali bahwa ornamen-ornamen keagamaan, bahkan kitab suci sendiri, dipakai untuk sesuatu yang sangat berbeda. Ini menggambarkan bahwa orang-orang pada konteks kisah kita ini adalah orang-orang yang tidak menghasilkan buah dari imannya. Orang-orang yang nampaknya beriman,
memegang kitab suci, belajar di sebuah sekolah yang berdasarkan pada iman Kristen, tapi tidak menghasilkan buah apa. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama mau menghasilkan buah sebagai tanda hidup pertobatan kita, repentful lifestyle. Mari kita lihat bacaan firman Tuhan. Pada bacaan pertama yang diawali dari ayat yang pertama disebutkan ada orang-orang yang nampaknya punya persepsi bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang-orang yang mendapatkan kemalangan. Kemalangan yang pertama disebutkan dalam bacaan firman Tuhan di ayat yang pertama, bahwa ada orang-orang yang ditangkap oleh Pilatus dan lalu darahnya itu dicampurkan di dalam persembahan yang diberikan kepada ibadah mereka. Nggak diceritakan kisahnya apa, tetapi nampaknya orang-orang ini mendapatkan kemalangan sehingga harus mati terbunuh pada saat itu. Dan orang-orang ini punya pemahaman bahwa kalau orang-orang mendapatkan kemalangan itu berarti mereka berdosa. Dan kita yang hidup, kita yang masih selamat ini jauh lebih baik dari mereka. Dan maka Tuhan Yesus lalu merespon sangkaan orang-orang ini, paradigma orang-orang ini, cara berpikir orang-orang yang nggak tepat ini. Di ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan begini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa orang-orang Galilea yang lain. Tidak. Tuhan Yesus menegaskan soal apa yang diderita oleh mereka bukan berarti bahwa mereka jauh lebih besar dosanya daripada kita yang masih hidup pada saat ini. Lalu Tuhan Yesus mengambil sebuah kisah yang lain, mungkin kemalangan yang lain. Ada 18 orang kejatuhan menara di Siloam, dan dia mengatakan juga, bukan berarti para korban itu jauh lebih berdosa. Tuhan Yesus mau menegaskan satu pesan. Pada ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan yang kuat. Baik pada kasus kemalangan orang-orang yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus di persembahan itu, maupun juga yang 18 orang yang ketimpa menara itu, mereka adalah orang-orang yang malang memang, tapi kita yang hidup pada saat ini bukan berarti kita ini jauh lebih baik daripada mereka. Makanya di ayat yang ketiga dan kelima berulang Tuhan Yesus mengatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kamu jangan sok-sokan lah gitu ya. Kamu harus periksa dirimu. Kamu harus sadar siapa dirimu. Engkau adalah manusia yang berdosa juga. Saya mengingat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Bukan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita ini berdosa. Setiap kita yang ini nggak layak. Setiap kita harusnya mati. Saudara, teman-teman yang terkasih, kalau kita mau bicara soal repentful lifestyle, kita harus sadar dulu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Maka penting untuk kita terus periksa diri. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, bukan berarti pada saat ini kita jauh lebih baik dengan mereka yang tidak seberuntung kita. Dengan mereka yang mungkin hidupnya jauh lebih susah. Kita harus periksa diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup berubah dari saat ini. Nah, kita melanjutkan ya bacaan kita. Apa kesempatan itu, saudara? Jadi yang pertama ya, ingat bahwa kita harus terus periksa diri. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Dalam bacaan firman Tuhan diceritakan ada perumpamaan tentang seorang tuan dan seorang hamba. Seorang tuan ini pergi ke ladang dan mau mengambil buah dari pohon ara ini ya. Nah, disebutkan di ayat yang ke-7 ini, sudah 3 tahun, ya, sudah 3 tahun aku ke pohon ini, ya, kira-kira begitu. Sudah 3 tahun aku berupaya untuk mencari buah dari pohon ini. Jadi, teman-teman, di tradisi pada saat itu, kalau orang-orang berkebun, begitu ya, mereka biasanya menanam pohon ara untuk apa? Untuk diberikan sebagai sebagai pohon yang menyediakan makanan untuk para pekerja. Jadi ini pohon bukan yang utama, bukan pohon yang jadi komoditi utamanya, tapi ini sebuah
pohon yang diharapkan berbuah, dan lalu para pekerja itu bisa metik sambil kerja di kebun anggur, mungkin lalu ada pohon ara untuk mereka bisa makan. Ya. Jadi memang dituntut untuk buahnya supaya ini memberikan manfaat kepada para pekerja yang ada. Tapi dalam bacaan kita sudah 3 tahun aku datang dan mencari. Jadi artinya bahwa pohon ini diharapkan untuk dapat menimbulkan, memberikan buahnya, tapi sudah 3 tahun dia nggak dapat. Saya membayangkan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan yang mengartikan bahwa sebenarnya Sang Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pemimpin kita, pemilik hidup kita, Dia adalah Tuhan kita, maka Dia juga mengharapkan loh kita menghasilkan buah. Sudahkah teman-teman kita berbuah? Ada banyak harapan-harapan yang ditumpukan pada kita untuk menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan. Saya mengingat dengan manga ini ya, Attack on Titan. Dalam kisah tentang Mikasa, Eren, dan teman-temannya itu ya, disebutkan bahwa mereka ikut pelatihan militer itu untuk menjadi para pasukan yang melindungi penduduk yang diserang Titan ini. Mereka dilatih dengan harapan bisa membantu para penduduk di dalam tembok itu yang diserang Titan. Mereka berlatih dan diharapkan berbuah. Ketika Eren Yeager yang akhirnya dia sebenarnya Titan yang baik, kira-kira begitu ya, diberikan kesempatan di episode awal, diberikan kesempatan untuk hidup ya, tidak dibunuh begitu karena dia kedapatan Titan harus dibunuh, tapi diberikan kesempatan. Semua orang mengharapkan ada buah dari yang dilakukan oleh Eren Yeager. Semua berharap atas apa yang dilakukan oleh masing-masing orang. Setiap kita bukankah juga harusnya melakukan hal yang serupa? Kita harusnya mampu menghasilkan buah. Ada banyak orang loh yang berharap menantikan kita. Ada orang tua kita, guru-guru kita, para pelayan di gereja yang berharap kalian juga bisa menjadi para penerus pelayanan di gereja, jadi pengurus komisi, jadi guru sekolah minggu, jadi aktivis gereja. Banyak yang mengharapkan kalian menghasilkan buah. Kalau Tuhan mengharapkan pohon ara itu menghasilkan buah, harusnya kita juga mampu. Kita benar-benar hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah. Jadi bukan hanya sekedar memeriksa diri, tapi juga ingat bahwa Tuhan itu menantikan buah dari pertobatan kita. Jadi jangan tunggu nanti, tapi sekarang berbuahlah, wujudkan buahmu dengan engkau bisa membahagikan orang tuamu. Wujudkan buahmu dengan berprestasi di sekolah, sehingga engkau memberikan kebahagiaan pada bapak dan ibu guru yang mengajarimu. Berikan buahmu dengan terlibat dalam pelayanan di gereja, karena mungkin para pendeta di gereja ini, para penatua, banyak sekali aktivis-aktivis yang berharap ada anak-anak muda, ada remaja-remaja yang mau juga terlibat dalam pelayanan. Berikan buahmu dengan hidup mengikuti apa yang Tuhan rindukan. Jadi ingat, repentful lifestyle harus punya kesadaran bahwa semua pihak, Tuhan, banyak orang menantikan buah kita. Yuk, kita lanjutin ya. Kalau semua orang menantikan buah dan kita nggak berbuah seperti pohon ara itu, apa sih yang dilakukan? Menarik apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Jadi, kalau tadi tuannya mencari buah di tahun yang ketiga nggak ketemu, lalu hambanya ini mengatakan begini, jangan Tuhan, jangan ditebang ya, karena tuannya udah sebel, udah 3 tahun nggak dapat, mau ditebang. Si hamba dari tuan ini mengatakan begini, biarlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Jadi ada sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa akhirnya sang Tuhan ini bisa menemukan buahnya. Dan kesempatan itu adalah berupa tidak ditebangnya dia pada tahun ketiga di mana ia harusnya menghasilkan buah, tapi dia bukan hanya tidak ditebang, tapi dicangkul, dirawat, dipupuk supaya menghasilkan buah. Nah, apa yang dikatakan oleh hamba si Tuhan ini sebenarnya penting banget kita coba sadari. Jadi gini, kan ini tahun yang ketiga ya,
Udah 3 tahun aku mencari buahnya, ternyata nggak ketemu. Jadi ada aturan di orang-orang Yahudi, di orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan itu, aturannya begini ya. Di Imamat 23 itu begini, apabila kamu masuk ke negeri ini dan menanam bermacam-macam pohon buah-buah, jangan kamu memetik buahnya selama 3 tahun. Dan jangan memakannya. Jadi 3 tahun, jadi ditanam, udah 3 tahun, berbuah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nggak boleh diambil. Jadi diambil di tahun keberapa? Di tahun keempat, kelima, dan keenam. Nah, di tahun keempat, kelima, dan keenam, itu adalah tempat atau masa di mana sang tuan berkesempatan memetik buahnya. Tapi sudah 3 tahun, si tuan ini menantikan mau memetik, dia nggak dapat-dapat. Jadi udah tahun ke-6. Sedangkan ada peraturan begini, dalam Keluaran 23 dikatakannya, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkan dan meninggalkan begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Jadi tahun ke-7 dia nggak boleh lagi diambil. Itu adalah jatahnya para orang-orang asing, orang-orang miskin. Jadi 3 tahun nggak boleh diambil ya. Kemudian tahun ke-5, ke-6 ya, itu adalah tempat di mana dia bisa memetiknya. Tahun ke-7 nggak boleh lagi ya. Jadi ada masa di mana cuma 3 tahun nih, 4, 5, 6. Jadi ketika si hamba ini mengatakan, tadi hamba ini mengatakan kan ya, biar Tuhan, aku akan menyangkul dan merawatnya di tahun yang ke-7 ini. Siapa tahu dia berbuah ya. Kalau dia nggak berbuah, ya buat apa? Buat aku juga si pekerja yang orang miskin ini juga nggak dapat gitu ya. Karena di tahun ke-7 itu dia mengusahakannya di tahun ke-6 supaya di tahun 7 akhirnya dia menghasilkan buah. Tapi ternyata nggak juga menghasilkan. Udah Tuhan tebang aja ya. Karena dia nggak menghasilkan. Teman-teman yang terkasih, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini, sebenarnya dia mau menunjukkan begini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup dan terus mengupayakan agar kita berbuah. Tuhan mengupayakan itu. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ada banyak karya-karya yang Tuhan luar biasa nyatakan. Saya mau kita mengikuti sebuah kisah. Kisah tentang Bison Kaula. Dia seorang Malawi, dia Afrika ya. Ada kisah hidup yang luar biasa menarik. Yuk, kita ikuti tayangan berikut. Waduh, saya nggak ngebayangin ya kalau saya jadi bison. Waduh, ini luar biasa ya. Hidupnya bagaikan kesempatan kedua. Ya. Dia bisa bebas, bisa ketemu dengan keluarganya, bisa menjalani kehidupan lagi. Bukankah setiap kita juga punya kesempatan kedua? Seberapa banyak kalian berbohong, kalian melakukan kehidupan yang tidak kudus, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, bahkan dosa-dosa besar yang luar biasa sekali, tapi masih kita hidup. Bukankah itu seperti kesempatan kedua yang Tuhan berikan? Kalau kita nggak berbuah,
kita nggak menunjukkan buah pertobatan kita, kita lebih baik ditebang. Ingat, kita diajak untuk benar-benar menunjukkan buah. Buahmu bisa kamu tunjukkan dengan membahagiakan keluargamu. Buahmu bisa kamu tunjukkan dengan berprestasi di sekolah. Atau terlibat dalam pelayanan. Atau banyak karya-karya luar biasa yang engkau bisa nyatakan. Di media sosial kamu bisa posting sesuatu yang memberkati. Membuat video-video yang akhirnya menolong orang-orang. Itu adalah buahmu. Dan lebih engkau bisa menyatakan Kristus dalam setiap postinganmu, karya-karya di media digitalmu. Itu adalah buahmu. Maka kalau hari ini kita belum berbuah, ayo berbuah. Teruslah mawas diri. Periksa dirimu. Ingat bahwa Tuhan terus menantikan kita untuk berbuah. Dan berbuahlah karena kita sudah mendapatkan anugerah. Mari kita berdoa, saudara. Kalau hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Dan biarlah dalam minggu-minggu menjelang Paskah ini, di minggu-minggu Prapaskah kami mau terus menguatkan komitmen pertobatan kami. Agar kami bukan hanya sekedar berkomitmen, tapi juga mau menghasilkan buah nyata hasil pertobatan kami. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, menolong setiap kami. Dalam Kristus, amin. Umat remaja, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami hidup. Kami penuh dengan dosa, tetapi Tuhan boleh berikan kesempatan kami merasakan anugerah Tuhan. Maka biarlah kesadaran bahwa Tuhan menantikan kami berbuah, mendorong kami benar-benar mewujudkan buah kami. Di tengah keluarga, sekolah, maupun gereja, Tuhan tolong kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah ini, mengingatkan kami. Dan biarlah kami boleh berkarya dengan baik di tengah aktivitas keseharian kami, media digital, ketika kami main game online, ketika kami bertatap muka dengan banyak orang, Tuhan berkatilah. Kami hari ini mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk setiap karya-karya yang dilakukan, setiap bagian pelayanan Tuhan berkati. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Untuk kami yang sedang akan menghadapi ujian-ujian besar di dalam studi kami, Tuhan berkati agar kami berhasil dalam ujian kami. Kami akhirnya menyerahkan untuk gereja Tuhan, keluarga, setiap kami, dan negara kami. Biar di situasi pandemi ini kami boleh terus mampu bersama-sama mendukung satu dengan yang lain, sehingga kami boleh hidup dalam keadaan baik, selamat dari situasi pandemi. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan kuatkan, yang bersuka cita Tuhan mau pakai memberkati. Doa ini kami naikkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Umat remaja yang Tuhan kasihi, salah satu wujud pertobatan adalah kegirangan dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan, yang terus-menerus memberi kesempatan untuk bertobat. Maka marilah kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang telah menganugerahkan kehidupan dengan mengingat firman Tuhan
yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 26 demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat saudara berikan dalam bentuk tunai dengan memasukkannya di dalam kotak persembahan di depan ruang tata usaha pada setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 14, atau saudara dapat mentransfernya ke rekening GKI Perumahan Citra 1 dengan menambahkan nominal 22 sebagai kode transfer. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat dan anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan terus menjaga kami, baik di dalam kesehatan, di dalam berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami membawa sebagian daripada berkat Tuhan dalam bentuk persembahan ini, dan biarlah melalui persembahan ini banyak orang juga boleh merasakan berkat dan kasih daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, kesempatan bertobat terus Tuhan sediakan. Sambutlah dengan penuh syukur. Wujudkanlah itu dengan perubahan-perubahan yang semakin baik dalam tutur kata dan perbuatan, sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus ada dalam hatimu. Rekan-rekan remaja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Teruskanlah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Bapa meneguhkan tekadmu untuk terus hidup dalam kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan keberanian untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus terus membimbingmu untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang baik di tengah masa mudamu. Sebagai wujud dari pertobatan terus-menerus, kiranya kasih dan persekutuan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.